fisik, mental, dan sosial, serta tidak hanya bebas penyakit atau kecacatan, sehingga seorang dapat bekerja secara produktif. Lalu di sini ada definisi sakit, suatu keadaan yang tidak normal atau lazim pada diri seseorang. Sakit adalah keadaan di mana fisik, emosional, intelektual, sosial, perkembangan atau seseorang berkurang atau terganggu, bukan hanya keadaan terjadi proses penyakit. Lalu dilanjutkan oleh Andira. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari sehat dari berbagai aspek. Yang pertama ada aspek ekonomi. Seseorang yang produktif adalah seseorang yang memiliki kegiatan yang dapat menghasilkan dan menyokong kehidupan maupun kehidupan keluarganya secara finansial. Yang kedua ada sosial. Sosial ini berkaitan tentang hubungan seseorang terhadap orang sekitarnya secara baik tanpa perbedaan ras, suku, kepercayaan, status sosial, dan sebagainya. Yang ketiga ada spiritual. Di sini ada sehat tercermin dari secara seseorang dalam mengekspresikan rasa syukur, terus pujian, kepercayaan, dan sebagainya terhadap sesuatu di luar alam fana ini, yakni Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua ada pengertian sakit yang dikemukakan dari berbagai ahli. Yang pertama adalah dari Parsons tahun 1972. Di sini sakit itu adalah gangguan dalam fungsi normal individu sebagai totalitas, termasuk keadaan organisme sebagai sistem biologis dan penyesuaian sosialnya. Yang kedua ada Borsens tahun 1965. Di sini seseorang menggunakan 3 kriteria untuk menentukan apakah mereka sakit. Di sini aspek-aspeknya yaitu ada gejalanya, yaitu naiknya temperatur, nyeri. Yang kedua ada persepsi tentang bagaimana mereka merasakan baik, buruk, dan sakit. Yang ketiga ada kemampuan untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari, bekerja dan beraktivitas maupun sekolah. Baik, dari saya cukup, dilanjutkan oleh teman saya Alia Widya. Baik, saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu hubungan sehat dan sakit. Apa sih hubungan sehat dan sakit itu? Jadi pada dasarnya hubungan sehat dan sakit ini adalah suatu hasil interaksi seorang manusia terhadap lingkungan. Lingkungan itu kan besar banget ya cakupannya. Jadi hubungan sehat dan sakit itu adalah sebuah manifestasi atau pembuktian dari berhasil atau enggaknya kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup untuk beradaptasi di lingkungan yang luas ini. Jadi entah kita berhasil atau entah kita gagal, kayak misalnya di lingkungan baru, kita kan harus beradaptasi dong dengan lingkungannya gitu. Nah, hubungan sehat dan sakit ini itu pembuktiannya kita tuh di lingkungan tersebut berhasil atau enggak. Kalau misalnya kita berhasil, kita menjadi sehat. Kalau misalnya kita gagal, berarti terjadi penyakit kepada diri kita. Nah, terus hubungan sehat dan sakit ini itu disebabkan karena adanya gangguan kesehatan berupa faktor ketidakseimbangan antara 3 faktor yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini adalah 3 faktor tadi yang berhubungan dengan hubungan sehat dan sakit. Yang pertama ada agent. Nah, jadi agent ini adalah faktor internal dan eksternalnya dengan atau tanpa adanya menyebabkan penyakit atau sakit gitu ya. Jadi agent ini tuh biasanya berupa biologis, fisik, kimia, mekanis, atau psikososial. Nah, atau secara garis besar, agent ini tuh merugikan kesehatan atau yang meningkatkan kesehatan. Nah, selanjutnya ini ada host atau penjamu. Host atau penjamu ini adalah seseorang, jadi kitanya seseorang atau sekelompok orang yang rentan terhadap penyakit atau sakitnya. Nah, secara garis besar, host atau penjamu ini adalah kondisi fisik dan psikososial yang menyebabkan seseorang menjadi beresiko sakit gitu. Nah, yang terakhir environment atau lingkungan. Jadi environment itu kan seperti yang tadi saya jelaskan cakupannya itu besar. Jadi agent dan penjamu itu juga termasuk dalam lingkungannya. Nah, selanjutnya itu ada model sehat dan sakit. Jadi sehat dan sakit itu gak cuma sekedar hanya definisi gitu, tapi
model sehat sakit itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada menurut Perkins, Kilman, dan Zaidin Ali. Nah, kalau menurut Perkins, sakit itu suatu keadaan yang tidak menyenangkan dan berdampak kepada kita yang menimbulkan gangguan dalam kegiatan sehari-hari. Kita kalau misalnya sakit pasti beraktivitas juga jadi gak enak kan, mau olahraga, mau ngelakuin hal kecil pun jadi gak nyaman gitu. Nah, kalau menurut Kilman, sakit ini adalah gangguan fungsi adaptasi dari proses biologi dan psikologi seseorang. Ya, kemudian yang terakhir itu ada menurut Zaidin Ali. Jadi sakit itu adalah suatu keadaan yang mengganggu keseimbangan status kesehatan biologis, psikologis, dan sosial dan spiritual. Jadi Zaidin Ali ini yang lebih kompleks. Sebenarnya dia sama-sama Kilman, cuman kalau yang versi Zaidin Ali ini lebih kompleks. Sebenarnya ketiga-tiganya juga secara garis besar itu sama. Untuk penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Abi Robianto. Terima kasih. Saya akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya. Ada 5 tahap proses terjadinya sakit. Tahap yang pertama mengalami gejala atau tahap transisi, yang artinya individu percaya bahwa ada kelainan dalam tubuhnya. Tahap yang kedua asumsi terhadap peran sakit, artinya penerimaan terhadap sakit, individu mencari kepastian akan sakitnya. Tahap yang ketiga yaitu kontak dengan pelayanan kesehatan. Individu yang sakit meminta nasihat dari profesi kesehatan atas inisiatif sendiri. 3 tipe informasi yaitu validasi keadaan sakit, penjelasan tentang gejala yang tidak dimengerti, dan tipe keyakinan bahwa mereka akan baik. Tahap yang keempat, ketergantungan. Pada tahap ini klien menerima keadaan sakitnya sehingga klien tergantung pada pemberi pelayanan kesehatan untuk menghilangkan gejala yang merupakan proses terjadinya sehat. Tahap yang kelima, penyembuhan atau rehabilitas. Pasien belajar untuk melepaskan peran sakit dan kembali pada peran sakit dan fungsi sebelum sakit. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 1A yang sudah selesai menyampaikan materi. Selanjutnya adalah sesi diskusi atau tanya jawab. Akan diberikan 2 kali kesempatan untuk 2 orang yang ingin bertanya, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Silawati dari kelompok 7, tingkat 1A. Izin bertanya, mengapa sih orang sehat pun bisa terkena penyakit? Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Restriana Sabila dari kelompok 7, izin bertanya, mengapa sih sehat itu perlu dan penting? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Oci. Pertanyaannya tadi, mengapa orang sehat pun bisa terkena penyakit? Jadi kalau misalnya orang awam itu kan mereka biasanya kurang ngerti ya sama kondisi tubuhnya sendiri gitu. Nah, kalau misalnya sakit itu tuh ada 2 faktor yang mempengaruhi faktor yang paling besarnya. Yang pertama faktor lingkungan dan faktor genetik. Nah, faktor lingkungan itu kayak kita hidup sehari-hari itu kan pasti banyak faktor-faktor pemicu yang bisa aja kita tuh sakit, entah virus, bakteri, atau yang lain-lainnya gitu. Nah, kalau misalnya faktor genetik itu tuh bisa aja karena misalnya bawaan metabolismenya dia tuh lemah, ada orang yang metabolismenya tuh kuat, jadi dia tuh gak gampang sakit gitu. Secara garis besar kedua itu yang mempengaruhi kenapa orang yang kelihatannya sehat ternyata tuh bisa sakit. Kira-kira sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Resti, yaitu dengan memiliki tubuh yang sehat dapat mencegah tubuh terserang penyakit, sehingga kita dapat tetap menjalankan aktivitas sehari-hari dan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup. Baik, dari saya cukup. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang tadi dipaparkan oleh kelompok saya. Sehat adalah keadaan utuh fisik, jasmani, mental, dan sosial, dan bukan hanya suatu keadaan yang bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. Sedangkan konsep sakit adalah penilaian seseorang terhadap penyakit sehubungan dengan pengalaman yang langsung dialaminya. Ciri-ciri sehat yaitu tubuh bugar dan tidak lemas, wajah berseri, tidak nyeri. Ciri-ciri sakit yaitu merasa nyeri, pusing, lemas, tidak bersemangat menjalankan aktivitas, merasa tidak tenang, dan kecemasan yang berlebihan. Terima kasih. Oke, sekian materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.